Halo teman-teman, selamat datang kembali di Studio Alfiansah Channel. Di video kali ini kita akan lanjutkan kisah Son Goku dan kawan-kawannya dalam Dragon Ball Volume 18. Di cerita sebelumnya, diceritakan Son Goku bertarung dengan Raditz dari planet Vegeta. Goku dan Piccolo saling bahu-membahu bertarung melawan Raditz yang mengajak Son Goku untuk bergabung dengan bangsa Saiya. Namun pada akhirnya, Son Goku dan Raditz akhirnya tewas terkena serangan Piccolo. Sebelum tewas, Raditz berkata bahwa dua temannya akan datang menyusul ke bumi untuk mencari Dragon Ball. Setelah dengar kabar dari scouter yang dipakai oleh Raditz, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bagaimana pula persiapan teman-teman Son Goku dalam menghadapi ancaman tahun depan? Dan bagaimana pula keadaan bumi setelah Son Goku tiada? Kita akan bahas tuntas pada video kali ini. Goku yang tewas dalam pertarungan dengan Raditz tiba-tiba saja mayatnya hilang. Ternyata diambil oleh Dewa Kami dan dibawa langsung ke alam kematian atau alam arwah. Sementara itu, Bulma yang telah datang ke situ dengan Kurin dan Kame Sennin melihat ada alat yang ada di telinga kanan Raditz. Akhirnya Bulma mengambil alat tersebut dan mengeceknya. Ia bermaksud mempelajari alat itu agar bisa digunakan kembali dengan settingan yang disesuaikan dengan settingan manusia bumi. Sementara itu, Piccolo yang lengannya putus terkena serangan Raditz akhirnya menumbuhkan kembali lengannya dengan kekuatannya. Itu memang salah satu kekuatan dari Piccolo, yaitu bisa meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang. Hampir sama seperti reptil. Dan tiba-tiba Piccolo bermaksud mengambil Son Gohan untuk ia latih, karena ia melihat potensi besar dalam tubuh Son Gohan. Kame Sennin, Krillin, dan Bulma gak berdaya untuk menahannya. Mereka hanya terdiam bingung. Piccolo pun terbang membawa Son Gohan. Sementara itu, di alam arwah, Dewa Kami membawa Son Goku ke hadapan Dewa Kematian. Ia meminta izin kepada Dewa Kematian agar mempertemukan Son Goku dengan Dewa Kaiyo. Akhirnya Dewa Kematian pun mengizinkan Goku untuk bertemu dengan Dewa Kaiyo. Goku pun diantar oleh petugas dari alam arwah. Petugas itu bilang, untuk sampai ke tempat Dewa Kaiyo, Son Goku harus melewati jalan ular yang panjangnya sekitar 1 juta kilometer. Akhirnya Goku pun berpesan kepada petugas di alam arwah, tolong sampaikan pesan kepada Nenek Parama bahwa ia jangan dibangkitkan dahulu oleh Dragon Ball sebelum setahun, karena ia ingin latihan dulu dengan Kaiyo. Goku pun memulai perjalanannya melewati jalan ular sampai berhari-hari. Sementara itu, Piccolo yang membawa Gohan dengan kejamnya melempar Gohan ke sungai agar ia sadar dari pingsannya. Gohan yang ketakutan pun berusaha lari. Kemudian Piccolo menguji kekuatan Gohan dengan melempar Gohan ke arah sebuah bukit. Gohan yang terlempar refleks mengeluarkan kekuatannya hingga bukit di depannya pun hancur lebur, terkena ledakan tenaga Gohan. Piccolo sampai takjub melihat kekuatan Son Gohan. Ia semakin yakin untuk melatih Gohan dalam rangka menghadapi dua manusia Saiya yang akan datang tahun depan. Pertama-tama, kata Piccolo, Gohan jangan manja. Maka ia pun menguji Gohan agar bisa bertahan hidup di alam liar. Kemudian Piccolo pun meninggalkan Gohan yang baru berumur 4 tahun sendirian. Ia hanya bilang kepada Gohan, cobalah bertahan hidup sendiri. Gohan hanya menangis sendirian di tengah hutan. Tiba-tiba, seekor dinosaurus besar muncul, bermaksud melahap Gohan. Lagi-lagi Gohan refleks melompat ke atas, hingga ke atas sebuah bukit yang tinggi sekali. Di atas bukit, Gohan malah kebingungan, mau turun takut. Akhirnya ia pun bermalam di situ. Namun ternyata Piccolo tidak membiarkannya sendirian. Dia mengawasinya dari jauh, memberi makan Gohan apel tanpa sepengetahuan Gohan. Gohan pun tertidur sendirian di atas bukit. Tengah malam,
ia terjaga ingin pipis. Dan ketika pipis, ia melihat bulan purnama. Tiba-tiba saja, tubuhnya berubah menjadi kera raksasa. Sama seperti Son Goku waktu kecil dahulu. Kera itu pun mengamuk, menghancurkan sekelilingnya. Piccolo yang mengawasinya dari jauh mulai panik. Ia pun ingat perkataan Raditz bahwa bangsa Saiya bila melihat bulan akan berubah menjadi kera raksasa. Maka dengan kekuatannya, Piccolo pun melenyapkan bulan. Seiring dengan lenyapnya bulan, Son Gohan pun kembali ke wujud aslinya. Kemudian Piccolo mencabut ekor Gohan dan memberinya pakaian sama seperti pakaian ayahnya, yaitu baju seragam aliran Kame Sennin. Setelah selesai, Piccolo pun terbang meninggalkan Gohan yang tergeletak tak sadarkan diri. Sementara itu, Goku masih melewati jalan ular yang seolah tanpa ujung, sampai ia kelelahan dan tertidur di sana. Sementara itu, Cici dan ayahnya, King Ox, sedang bergerak menuju rumah Kame Sennin. Karena menurut yang ia tahu, Goku dan Son Gohan berkunjung ke rumah Kame Sennin, namun tidak pulang-pulang. Sementara itu di Kame House, Bulma sedang memperbaiki skuter yang ditinggalkan oleh Raditz. Dengan kecerdasannya, Bulma berhasil memperbaiki skuternya dengan settingan manusia bumi. Ia pun mengetesnya kepada Kame Sennin. Ternyata Kame Sennin kekuatannya hanya 139 dan Krillin mencapai 206. Tiba-tiba terdengar orang mengetuk pintu. Ternyata Yajirobe. Dia hanya menyampaikan pesan dari Dewa Kami bahwa Dewa Kami ingin Krillin dan teman-teman lainnya latihan di Istana Dewa Kami untuk menghadapi bangsa Saiya yang akan datang setahun kemudian. Ia pun berpesan pada Krillin bahwa Goku jangan dihidupkan dulu karena ia ingin berlatih di alam arwah. Yajirobe langsung pergi. Tiba-tiba muncul Gyomao dan anaknya, Cici. Datang-datang Cici langsung nanyain kemana Son Gohan. Kakek Kame Sennin bilang Son Gohan dibawa Piccolo. Cici kaget. Terus Kame Sennin bilang, bahkan Goku pun meninggal. Cici makin kaget dan pingsan mendengar semua kabar itu. 6 bulan kemudian, Tenshinhan, Yamcha, Krillin, Chaozu, dan Yajirobe semuanya berada di kuil Dewa Kami sedang berlatih untuk menghadapi bangsa Saiya. Sementara itu, Son Goku masih berlari di jalan ular yang seolah tanpa ujung. Dan Son Gohan, ya, dia udah mulai terbiasa dengan hidup sendiri di alam liar. Dia berhasil bertahan selama 6 bulan di alam liar tanpa bantuan siapapun. Ketika ada seekor dinosaurus datang, Gohan berhasil menghindarinya, bahkan memotong ekornya dan dijadikannya santapan untuk makan. Piccolo pun datang dan bermaksud melatihnya dengan serius kali ini. Maka Piccolo pun mulai melatih Gohan. Sementara itu, akhirnya Goku sampai di ujung jalan ular. Dari sana ia melihat sebuah planet kecil di atasnya melayang. Goku pun segera terbang ke sana. Setelah mendekati planet kecil itu, tiba-tiba Goku tersedot oleh planet itu. Ternyata gravitasinya lebih besar dari bumi. Di planet itu, Goku bertemu dengan makhluk seperti seekor kera. Goku pikir itu adalah Dewa Kaio yang akan melatihnya. Maka ketika kera itu mengangkat tangannya, Goku pun ikut mengikuti gerakan kera tersebut. Tiba-tiba Goku dikagetkan oleh teguran seseorang yang cukup aneh dengan kacamata hitam dan antena panjang. Goku kaget. Ternyata orang itu adalah Dewa Kaio. Ternyata yang diikuti oleh Goku itu adalah hewan peliharaan Dewa Kaio. Kemudian Goku pun menyampaikan maksudnya bahwa ia datang ke situ untuk minta dilatih oleh Dewa Kaio. Dewa Kaio pun bilang bahwa di sini gravitasinya adalah 10 kali lipat dari di bumi. Maka dari itu, untuk menguji kekuatan Goku, hal pertama yang harus dilakukan Goku adalah menangkap kera yang menjadi hewan peliharaan Dewa Kaio. Karena merasa keberatan dengan gravitasi yang begitu berat,
Maka Son Goku pun melepas pemberat bajunya, begitu pula dengan sepatunya, dan mulai mengejar kera peliharaan Dewa Kaio. Ternyata masih kesulitan Goku untuk menangkapnya. Ia beralasan ia lapar karena belum makan udah lama. Akhirnya Dewa Kaio pun memberi Goku makan. Sementara itu, Gohan yang mulai dilatih oleh Piccolo terlihat babak belur. Tapi Piccolo bilang, jangan cengeng, karena orang yang akan dihadapi oleh mereka adalah lebih kuat dari ayahnya sendiri. 40 hari kemudian, Goku pun berhasil menangkap kera yang menjadi peliharaan Dewa Kaio. Dewa Kaio bilang, manusia saya yang akan datang ke bumi itu ternyata lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Diperkirakan sekitar 118 hari lagi mereka akan tiba di bumi. Dan Son Goku pun mulai dilatih oleh Kaio. Dan saat-saat yang dinanti pun semakin dekat. Goku terus berlatih di tempat Dewa Kaio. Sementara di sisa waktu yang semakin menyempit, Ten Shinhan, Yamcha, Krillin, dan yang lainnya telah berhasil dilatih oleh Dewa Kami, di mana kemampuan mereka udah melampaui Dewa Kami. Sekarang mereka bisa berlatih sendiri-sendiri untuk menyempurnakannya. Waktu terus berlalu, dan dua orang saya itu pun sudah hampir mencapai bumi. Goku pun kekuatannya semakin meningkat setelah dilatih oleh Dewa Kaio. Dewa Kaio mengajarkan jurus bola semangat yang bisa menyerap energi dari lingkungan sekitarnya. Dan Dewa Kaio pun bilang, besok orang saya itu akan datang, tiba di bumi. Maka Goku pun harus segera ke sana dengan melewati jalan ular seperti waktu Goku datang ke tempat itu. Tapi gak usah khawatir, Son Goku yang sekarang bisa melewatinya dengan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kemudian, melalui punggung Dewa Kaio, Son Goku melakukan telepati dengan Kame Sennin. Ia bilang ke Kame Sennin untuk menghidupkannya sekarang dengan menggunakan Dragon Ball. Karena orang saya itu akan datang besok hari. Maka, semuanya harus segera bersiap-siap menghadapinya. Sebelum berpisah, Dewa Kaio memberi hadiah kepada Goku, yaitu berupa seragam baru. Karena yang lama udah compang-camping. Begitu pula di Kame House, Kame Sennin dan Bulma langsung memanggil Dewa Naga. Dewa Naga pun mengabulkan permohonan Kame Sennin dengan menghidupkan kembali Son Goku. Maka secara otomatis, Goku pun hidup kembali. Lingkaran di atas kepalanya pun hilang, tanda bahwa ia telah kembali hidup. Goku langsung loncat dari planet Dewa Kaio karena ia takut terlambat menghadapi dua petarung dari planet Vegeta. Keesokan harinya, pukul 11.43, kedua orang saya itu mendarat di bumi. Dua kendaraan mereka menumbuk sebuah kota, menimbulkan ledakan dan dua kawah yang cukup besar. Kemudian, dua orang saya itu pun keluar dari podnya masing-masing. Semua petarung teman-teman Goku udah langsung bisa merasakan kedatangan dua orang Saiya tersebut. Kedua orang Saiya itu bernama Vegeta dan Nappa. Kemudian Nappa memberi salam kepada para penduduk bumi dengan mengangkat tangannya. Ledakan besar pun terjadi. Kota di sekitarnya langsung rata dengan tanah. Kemudian Vegeta mengajak rekannya Nappa untuk langsung menuju ke tempat dua orang dengan kekuatan besar. Ternyata itu adalah Piccolo dan Son Gohan yang udah bisa merasakan kedatangan dua orang Saiya tersebut. Tepat pukul 12.20, Piccolo dan Son Gohan berdiri menunggu dua petarung dari bangsa Saiyan tersebut. Tiba-tiba muncul Krillin bergabung. Gak berapa lama, muncul dua petarung Saiyan tersebut di tempat Piccolo berada. Nappa bilang, ternyata Piccolo adalah makhluk asing dari planet Namek. Piccolo gak peduli, dia pun bersiap menghadapi dua orang tersebut. Tiba-tiba, daya tempur Piccolo, Krillin, dan Gohan meningkat pesat. Ternyata, para penduduk bumi bisa mengatur daya tempurnya.
sehingga Vegeta melempar skuternya. Sebelum bertarung, Vegeta ingin mencoba kekuatan manusia bumi. Kemudian Nappa mengeluarkan botol yang berisi 6 bibit manusia cangkokan atau Saibamen. Setelah ditanam di tanah, 6 Saibamen tersebut tumbuh menjadi makhluk yang cukup mengerikan. Tiba-tiba muncul Tien Han dan Chaozu bergabung dengan Piccolo dan kawan-kawan. Gak lama, bergabung pula Yamcha. Maka berkumpullah 6 orang petarung dari bumi, tepat menghadapi 6 Saibamen. Tien Han yang pertama kali maju. Saibamen itu langsung menyerang Tien Han. Tiba-tiba Saibamen tersebut mengeluarkan cairan dari kepalanya. Untung Tien Han berhasil menghindarinya dan menyerang balik, hingga Saibamen tersebut pun tersungkur. Melihat Saibamen yang gak berdaya, Vegeta segera menghancurkannya dengan kedua telunjuknya. Selanjutnya, Yamcha yang kini akan menghadapi Saibamen selanjutnya. Pertarungan terjadi. Yamcha menyerang Saibamen tersebut dengan Kamehameha hingga terjatuh menghantam bumi. Saibamen yang tak berdaya pun tersungkur tak bergerak. Namun Yamcha lengah. Tiba-tiba Saibamen tersebut meloncat dan memeluk Yamcha, dan tiba-tiba meledakkan dirinya bersama Yamcha. Ledakan besar pun terjadi, dan Yamcha pun tewas bersama Saibamen tersebut. Krillin begitu marah atas kematian Yamcha. Ia pun segera menyerang dengan jurus barunya. Kedua tangannya mengeluarkan bola energi yang begitu besar, lalu berbelok ke angkasa. Di atas, bola energi tersebut meledak menjadi 6 bagian. Masing-masing menyerang 4 Saibamen, Vegeta dan Nappa. Ledakan besar beruntun terjadi. Ada satu Saibamen yang lolos, bermaksud menyerang Gohan. Namun dengan sigap, Piccolo menangkapnya dan menghajarnya, lalu melemparnya ke udara. Dengan hembusan napasnya, Saibamen tersebut hancur menjadi debu. Sementara itu, Vegeta dan Nappa tampak baik-baik saja. Mereka seolah tidak merasakan efek apa-apa dari serangan Krillin. Saatnya Nappa untuk tampil. Dia mengerahkan energinya. Saking besarnya energi yang dikeluarkan Nappa, sampai-sampai tanah pun bergetar. Semua petarung yang tersisa kaget dan takjub melihat hal itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah ada peluang buat para petarung bumi mengalahkan dua bangsa Saiya tersebut? Kita akan lanjutkan ceritanya pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Terima kasih juga atas supportnya. Terima kasih juga atas dukungannya berupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa.